320 perangkat desa layak otomatis batal total? Oleh Imam Subawi, wartawan Kediri Pos. Menganalisa proses persidangan kasus dugaan suap massal pengisian perangkat desa massal di Kabupaten Kediri 2023, yang kini sedang proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Surabaya, sungguh menjadi fenomena yang menarik, asyik, dan seakan membuka mata publik bahwa pengisian perangkat desa yang diikuti ribuan peserta itu seakan-akan menjadi kejahatan massal di Kabupaten Kediri. Pernyataan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Heri Pranoto SH, dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di depan persidangan, saat membacakan pertimbangan tuntutannya, menyebutkan yang intinya bahwa pengisian perangkat desa massal ini sudah masuk dalam kategori kejahatan suap yang tersistem, masif, dan sistematis, TMS, yang jika dalam sistem pemilu, maka calon kepala daerah atau calon legislatif yang diketahui melakukan itu, maka akan dibatalkan kemenangannya. Ada beberapa indikator kuat mengapa pengisian perangkat desa massal di Kabupaten Kediri ini bias masuk sebagai kejahatan massal, hingga masuk kategori TMS. Pertama, sejak awal seluruh perangkat desa yang akan diloloskan atau jago, sudah diatur sedemikian rupa, agar jago yang dibawa kepala desa harus lolos. Yaitu masing-masing ditetapkan membayar Rp42 juta ke paguyuban perangkat desa, PKD, sekaligus mengumpulkan fotokopi KTP sebagai jago. Meskipun terdakwa Sutrisno menyebut ada juga yang hanya membayar Rp40 juta dan Rp35 juta, tetapi pada pokoknya sama, yaitu nyaris semuanya lolos sebagai hasil suap. Kedua, Sistem Computer Assisted Test, CAT, atau metode berbasis komputer yang digunakan saat tes perangkat desa, sudah diatur sedemikian rupa agar nama-nama yang jago, yang sudah membayar Rp42 juta dan mengumpulkan KTP, otomatis lolos dengan penambahan nilai yang otomatis diprogram pada CAT. Ketiga, Universitas Islam Malang, Unisma, sebagai pihak ketiga pada tes ini, ternyata hanya formalitas atau nyaris sama sekali tidak melakukan proses seleksi mulai pembuatan sistem, pembuatan soal, hingga penilaian, termasuk pengumuman hasil seleksi yang tidak menggunakan KOP Unisma. Keempat, kepanitiaan yang seharusnya menjadi hak penuh oleh desa. Pada prakteknya semua proses dilakukan dalam kendali paguyuban kepala desa, PKD, yang tidak memiliki hak sebagaimana dalam UU, peraturan pemerintah, Perda, maupun Perbuk. Keberadaan PKD itu sendiri ternyata tergolong sebagai organisasi ilegal atau tidak memiliki dasar hukum. Kelima, berdasarkan pernyataan Rektor Unisma saat menjadi saksi persidangan, bahwa dia hanya menandatangani MOU dengan 3 desa, sebagai perwakilan dari 163 desa, yang seharusnya semuanya harus melakukan MOU masing-masing dengan pihak ketiga, dalam hal ini Unisma. Melihat fakta-fakta persidangan yang sedemikian gamblang, bahwa proses pengisian perangkat desa massal di Kabupaten Kediri ini sudah direkayasa sedemikian rupa, menurut pendapat saya, sangat layak jika seluruh perangkat desa baru itu, yaitu 320 perangkat desa, otomatis batal total. Selain itu, setelah dalam persidangan ada fakta-fakta persidangan adanya suap massal, Bupati Kediri Dito benar-benar akan mau mengantarkan masing-masing kepala desa ke aparat penegak hukum, APH, sebagaimana janji yang pernah dia ucapkan? Bagaimana pendapat Anda?